itu secara syariat Bapak Ibu disebut hamba Allah. Secara bahasa torikat, nah ini torikat lagi. Siapa hamba Allah itu? Nah, yang hamba Allah itu disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Nah, maksudnya hamba itu cermin Allah, tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Apa kata Allah? Khalaqul insan ala suratir rahman. Nih, khalaqul insan, nih. Khalaqul insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sebenarnya adalah kesempurnaan memandang rupanya ar-Rahman. Allah itu. Yang kedua, wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu adalah kesempurnaan memandang gambaran rupa daripada dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada tuh. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang tiada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu sebenarnya? Aku itu yang Adam, Adam itu yang aku yang sebenarnya. Makanya dikatakan dalam bahasa torikat, hamba, insan, Adam, itu adalah cermin memandang akan rupa diri Allah. Sekarang Ustadz antarkan dengan bahasa kias dulu. Nah, lihat. Ketika Bapak Ibu ingin mengaji pada malam hari ini, lalu Bapak Ibu di rumah tadi bersolek berkaca. Nampakkah diri Ustadz ketika Bapak Ibu bercermin tadi di rumah? Tidak. Kalau tidak nampak, lalu diri siapa yang nampak di dalam cermin itu? Adalah diri Bapak Ibu. Kenapa diri Bapak Ibu yang terlihat? Karena diri Bapak Ibu cuma yang bercermin, yang berkaca. Ya, sekarang Allah satu-satunya yang wujud dan yang ada. Kalau Allah satu-satunya yang wujud dan yang ada, maka alam dan diri Bapak Ibu ini adalah cermin bagi diri Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu ini cermin bagi diri Allah, karena Allah yang berdiri di depan cerminnya, karena dia yang bercermin, maka diri siapa yang nampak pada alam dan diri siapa yang nampak pada diri Bapak Ibu ini? Tiada lain diri Allah itu sendiri Bapak Ibu. Makanya dikatakan diri Bapak Ibu itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Itu memahaminya. Ya. Untuk memandang wujudnya, nih. Untuk memandang samaknya. Wujudnya kemana memandangnya? Nah, kalau dibuat gambar Bapak Ibu, mengantarkan paham. Memandang wujudnya itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki ini. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahato binnas. Inna rabbaka ahato binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, aku ini telah wujud, telah nyata, meliputi akan dirimu zahir dan batin. Itu wujudnya tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang Allah katakan, Inna rabbaka ahato binnas. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata. Nyatanya kesempurnaan diriku pada dirimu. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu inilah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud rupa Allah itu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat nyatanya wujud Allah, maka lihatlah kepada diri masing-masing. Diri masing-masing itu wujud nyatanya rupa diri Allah. Tapi Bapak Ibu jangan mengaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin mengaku Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah. Kalau bukan ingin merampok Allah, bukan ingin mengaku Allah, dan bukan pula ingin jadi Allah, lalu belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid, untuk apa gunanya? Belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid sebenarnya
untuk memahami dan mengenal Allah sajalah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, dan kita tidak pernah ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi bukan ingin mengaku-ngaku Bapak Ibu. Tidak ada ingin ngaku-ngaku. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengaku-ngaku diri kita ini adalah tiada? Kalau diri kita ini adalah tiada, itu artinya diri kita itu adalah buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati. Orang mati tidak pernah mengaku-ngaku Bapak Ibu. La haula wa la quwata illa billah. Yang mengaku mengatakan dirinya Allah, Allah lah yang mengaku, yang sadar dirinya Allah itu aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Jangan dihidupkan kesadaran kita. Tapi Allah lah yang sadar bahwa dirinya itulah Tuhan yang bernama Allah. Ini yang dikatakan Sidratul Muntaha. Puncak kesadaran. Kesadaran yang tertinggi. Itu tiada lain. Hanya dialah yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Bukan kita Bapak Ibu. Lisan kita ini adalah alat bagi kalamnya saja. Maka yang berkalam itu Allah nyata pada lisan ini. Itu yang sebut namanya kalamullah. Yang berkalam itulah sebenarnya yang dia itu. Tuh. Jadi bukan mengaku Allah Bapak Ibu ya. Jangan pula ingin jadi Allah. Belajar ilmu ini bukan mengaku Allah, bukan jadi Allah, tapi belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud dan yang bersifat sejak dahulunya, sekarang yang akan datang, kita tidak pernah ada. Nah, kalau kita nggak pernah ada, kalau diucapkan juga, ucapkanlah kalimat hauqala. La haula wala quwata illa billah. Udah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada yang wujud, itu maksudnya tuh. Tidak ada yang sama basar, tidak ada yang kalam, tidak ada yang ilmu, kuda, iroda, dan hayat. Melainkan yang benar-benar wujud, sama basar, kalam, ilmu, kuda, iroda, dan hayat. Melainkan hanya Allah. Kalau Allah, yang mana orangnya? Yang mana wujudnya? Jangan Allah tuh di langit juga lagi. Allah itu sebenarnya wujud dan nyata pada keha. Tahu Bapak Ibu bahasa keha? Nggak paham Bapak Ibu? Tuh dia tuh. Makanya orang yang telah sampai puncak kesadaran Tuhan, dia telah berada pada puncak ketuhanan. Disitulah dikatakan oleh Nabi, man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang sebenar-benar wujud, Allah sebenar-benar yang bersifat, Allah, maka yang wujud dan bersifat itu memanglah dia itu. Kalau memang dia yang wujud dan bersifat, kala lisanau, ketika itu keluh lidahmu. Keluh lidah itu maksudnya Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan, tak bisa diuraikan lagi, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tak bisa lagi dianalisa dengan ilmu. Semuanya sudah terdiam Bapak Ibu. Contohlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah paham, lalu Bapak Ibu jelaskan juga lagi, kalau udah paham, makin kabur maknanya. Contoh Ustaz mau nanya, yang namanya Pulau Rupat itu yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang Pulau Rupat? Nih yang mana coba? Karena setiap nama itu ada orangnya. Ustadz minta Pulau Rupat, yang ditunjuk Neha, tertunjuk apa namanya nanti ya? Karpet, dinding rumah orang nanti tertunjuk. Itu artinya kalau sudah paham namanya Pulau Rupat, karena kita sudah berada di Pulau Rupat ini, diam, nikmati saja Bapak Ibu. Dilihat boleh, dipandang boleh, disebut tak boleh, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau kita sudah kenal Allah,
Jangan lagi disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nah, dilihat boleh, dipandang boleh, tidak dilarang. Pandanglah, memang itu yang disuruh. Pandang Allahnya apa yang dia oleh mata. Tapi jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Sebab lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Lain yang ditunjuk, lain pula yang dimaksud sebenarnya. Jadi cukup diam, sadari, rasakan dan imani. Itulah makna man arafallahu kala lisanahu itu. Nah, itu maksudnya. Makanya kalau diri kita telah tiada, diri kita telah mati, maka nyatalah Tuhan di situ. Kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Nah, nih balik lagi ke bawah nih, ha. Untuk memandang nyatanya Tuhan itu, nyata dia pada seisi alam nih. Nah, lihat. Untuk memandang nyatanya Allah itu, mandangnya kepada seisi alam. Apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa aku ini telah wujud meliputi sekalian alam. Kalau Allah telah wujud meliputi sekalian alam, maka apa kata Allah? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena aku sudah wujud meliputi sekalian alam, barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depankah, belakangkah, kiri, kanankah, atas, bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah diriku semata-mata. Kenapa dirinya terpandang? Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah semata-mata yang wujud pada segala yang ada ini. Itu yang pertama. Jadi nyatanya Allah itu sudah wujud pada sekalian alam. Akan tetapi, ini ada tetapinya lagi Bapak Ibu. Akan tetapi, untuk memandang Allah pada sekalian alam ini, maka sempurnalah memandang Allah pada sekalian alam, itulah kepada insan. Rupanya insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah itu. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Nih, insan itu adalah rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya. Inna rabbaka ahata bin nas. Aku sudah nyata meliputi insan, karena insan itulah nyatanya rupa diriku. Jadi memandang kesempurnaan Allah pada alam, memandangnya kepada insan Bapak Ibu. Insan ini banyak ragam perangainya Bapak Ibu. Kemana memandangnya? Karena insan ini ada yang buruk perangainya, ada pula yang baik perangainya. Maka memandang kesempurnaan Allah pada insan itu, pandanglah kepada insan yang baik Bapak Ibu. Nah, yang baik akhlaknya. Jangan memandangnya kepada insan yang buruk, kepada yang baik. Yang baik itu ada makomnya lagi. Di atas yang baik itu adalah soleh. Maka pandanglah kesempurnaan Allah itu kepada insan yang baik lagi soleh. Yang soleh itu ada lagi makomnya. Itu adalah ulama. Nah, kesempurnaan memandang Allah pada insan yang baik lagi soleh dan statusnya sebagai ulama. Di atas ulama masih ada makamnya. Pandanglah di atas ulama itu adalah aulia, yaitu walinya Allah. Di atas aulia memandangnya itu kepada nabi. Nah, ini Bapak Ibu kepada nabi. Berapa banyaknya nabi Bapak Ibu? Halo? Hah? Nabi itu banyaknya 124.000. Dari 124.000 nabi, memandang di atas nabi masih ada lagi, yaitu rasul. Nah, rasul itu 315. Dari 315 rasul itu, memandangnya itu, kesempurnaan memandang Allah itu kepada nabi dan rasul yang 25.
Dari yang 25 itu memandang kesempurnaan nyatanya Allah itu kepada yang 5. Dari yang 5 itu memandang kesempurnaannya kepada yang 1. Siapa tuh yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah katakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh dan uswah yang terbaik bagi dirimu, bagi yang ingin berliqa, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Tuhannya. Jadi Nabi itulah kesempurnaan tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Muhammad, maka memahami Muhammad ini seperti dua mata pedang, ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Seperti mata pedang yang bermata dua, ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Maka Muhammad itu Bapak Ibu, ini Muhammad itu ke atas dia kodim, itu yang disebut namanya hakiki, dan ke bawah namanya baharu. Ini yang disebut namanya setelah bertubuh. Lihat. Yang hakiki, Muhammadnya hakiki, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Makanya apa kata Nur Muhammad? Menggunakan bahasa lidah Rasul, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada zat Tuhan, alam dan diri manusia itu adalah daripada diriku. Karena itulah yang dikatakan. Apa kata sahabat kepada Rasul? Mata Nabi ya Rasulullah. Kapan engkau menjadi Nabi ya Rasul? Apa kata beliau? Kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Aku telah dahulu menjadi Nabi sedangkan Adam masih dalam proses antara ruh dengan jasad. Apa sebabnya? Ja'alani fatihan wa khatiman. Allah telah menjadikan aku ini sebagai pembuka dan Allah juga menjadikan diriku ini sebagai penutup. Maksudnya bahwa adanya alam, adanya sesuatu itu karena aku. Maka akulah pembuka adanya segala yang ada ini. Dan akulah sebagai penutup. Zahir aku adalah datang kemudian. Namun ruhani aku lebih dahulu ada sebelum adanya Adam itu. Batinku lebih tua daripada Adam. Tapi zahirku lebih muda pula daripada Nabi dan Rasul. Jadi secara makna hakiki, secara ruhani itu adalah Nur Muhammad. Itu Muhammad yang hakiki, itu maksudnya Nur Muhammad. Muhammad secara majazi itu yang bertubuh, ya, yang berjasad, ya, yang meninggal di Madinah itu. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenalilah diri Bapak Ibu ini sebenarnya, ya. Kalau kita telah mengenali akan asal usul diri kita, insya Allah kita mampu mengenal akan Tuhan itu. Maka disitulah Rasulullah itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Yang ditanyakan oleh Rasul, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa sebenarnya aku ini? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu alam Rasul. Aku tidak ngerti ya Rasul. Aku tak paham ya Rasulullah. Hanya Allah sajalah dan Rasulnya yang paham dan mengerti ya Rasul. Siapa engkau sebenarnya? Lalu apa kata Rasul? Wahai Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ana Ahmad Bilal Mim. Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya apa jadinya Bapak Ibu? Ahad. Ahad itu artinya siapa tuh? Ahad itu Esa satu. Siapa yang Esa? Allah. Itulah dia tuh. Maka disitulah Umar dikatakan oleh Rasul, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku ini,
Zahir dan batin dah sama kamu memandang akan Allah. Itu maknanya yang tersirat. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad itu dah nyata pada tubuhku, Nur Muhammad itu dah nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain Allah itu sendiri. Dah sama artinya kamu memandang akan Allah. Sekarang beliau telah tiada. Lalu bagaimana cara memandangnya? Mandangnya kepada yang hakiki, kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara memahaminya? Ini ibarat gelas Bapak Ibu. Ini gelas. Nih. Kaca, gelas kaca. Ustaz lambungkan ke atas. Sampai ke bawah dia pecah berkeping-keping Bapak Ibu. Pecahannya ada 4 meter. Kepingannya bisa 3 meter, bisa 2 meter, bisa 1 meter. Walaupun pecahannya 4 meter, 3 meter, ketahuilah bahwa yang 4 meter, 3 meter itu juga bahagian daripada kaca ini juga. Soal lagi, walaupun pecahannya 4 meter, 3 meter, 2 meter, akan tetapi pecahan yang 4 meter dan 3 meter itu tiada lain adalah kaca itu juga. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu telah wujud dan nyata pada sisi alam. Walaupun Nur Muhammad itu telah wujud dan nyata pada sisi alam dan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namun hakikatnya diri Bapak Ibu ini bahagian daripada dirinya juga itu. Dirinya juga. Ini yang mesti kita pahami. Siapa sebenarnya rahasia diri kita itu? Itu maknanya. Jadi memandang nyatanya Tuhan itu kepada insan, insan itu kepada yang baik lagi soleh, ulama, aulia, nabi, rasul, yang 315 kepada 25, 5 dan 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang nyata sebenarnya? Lihat. Kalau memang Tuhan itu nyata pada diri Bapak Ibu, Tuhan itu nyata pada diri insan, apanya Tuhan yang nyata pada diri Bapak Ibu? Lihat, yang nyata itu yang pertama adalah zatnya. Yang kedua, nyatalah akan sifatnya. Yang ketiga, nyata akan asmanya. Dan yang keempat, nyata akan afalnya. Rupanya Bapak Ibu, diri kita inilah disebut namanya nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah diri kita ini nyatanya af'al Allah pada insan, itulah yang disebut namanya tubuh Bapak Ibu. Nih. Asma Allah pada insan itu, itulah nyata pada hati. Sifat Allah pada insan, nyata pada ruh. Zat Allah pada insan nyatalah pada sir. Maka sir, ruh, hati dan tubuh, karena ini tempat memandang nyatanya akan zat, sifat, asma dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu secara hakikatnya. Secara hakikatnya, secara hakikatnya insan itu disebut wujudullah, wujudnya Allah, atau disebut ainullah, atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah. Itu secara hakikat. Secara ma'rifat, insan itu secara ma'rifat nih. Secara ma'rifat, insan itu tiada lain. Lihat ya, tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, tiada lain itu sebenarnya Allah lah itu semata-mata. Pada saat itu rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan dikatakan
Allah itu insan, jangan disebut insan itu Allah. Insan katakan insan, Allah katakanlah Allah. Insan tak pernah jadi Allah, Allah juga tidak pernah jadi insan. Walaupun dikatakan insan adalah insan, Allah adalah Allah, namun hakikatnya tiada lain Allah itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, kalau beras ditanak menjadi nasi, maka rahasiakanlah wujud beras itu pada nasi. Jangan dikatakan nasi itu beras, jangan disebut beras itu nasi. Nasi bilanglah nasi, beras katakanlah beras. Walaupun nasi kita katakan nasi, beras adalah beras, namun hakikatnya nasi itu tiada lain wujud nyatanya beras itu. Makanya secara syariat nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras, walaupun dia sadar dirinya itu tiada lain adalah nyatanya beras itu yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memandang nasi, maka yang terpandang itu beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras nyata pada nasi, itu yang butuh sangi itu. Benar-benar buta datu-datu. Makanya nasi dengan beras, beras dengan nasi, dua yang tiada berbeda, dua yang tiada berlainan. Esa dia Bapak Ibu. Contoh, ini apa namanya Bapak Ibu? Ini tisu. Warnanya apa nih? Ini adalah tisu warnanya putih. Berpisahkah putih dengan tisunya? Berceraikah tisu dengan putihnya? Enggak. Ini yang dikatakan dua yang tiada berpisah. Kalau ini yang disebut dua yang tiada berpisah, antara putih dengan tisu, pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan zat dan mana yang dikatakan sifat pada tisu ini? Halo? Yang mana yang dikatakan zat, yang mana yang disebut sifat pada tisu yang berwarna putih ini? Putih itu benar salahnya. Mana zatnya? Zat itu adalah tisunya, sedangkan putih itu adalah sifatnya. Maka ini nggak pernah berpisah cerai dia itu. Inilah maksudnya itu. Azatu wasifatu wahid. Zat dengan sifat itu adalah esa dia. Ya. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini usah antarkan lagi. Ini gelas kaca. Ketika kaca ini sudah bertajali dia menjadi gelas, pertanyaan Ustadz, ketika Bapak Ibu memandang gelas yang terpandang apa? Yang terpandang apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas yang terpandang apa? Kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang terpandang adalah kaca? Karena bukan karena gelas kaca. Kenapa Bapak Ibu ketika memandang gelas yang terpandang kaca? Karena gelas itulah bentuk daripada rupa kaca. Pertanyaannya, kalaulah gelas ini bentuk daripada rupa kaca, mana yang zat dan mana yang sifat? Mana yang sifat, mana yang zat? Yang gelasnya apa? Yang gelas ini adalah sifat, yang kacanya adalah zat. Jadi tak perlu lagi mencari-cari kaca, pandang aja lah gelas itu sudah terpandang kaca itu dah. Jangan dicari juga zat tuh, pandang aja lah sifat tuh, karena sifat itulah sebenarnya yang zat itu. Kalaulah sifat itu sebenar zat, pertanyaannya mana yang dikatakan sifat yang sebenarnya? Sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, itikad ke dalam hati, maka sifat itulah yang sebenar-benar zat sebenarnya. Paham Bapak Ibu tuh? Pertanyaannya lagi. Zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya? Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Maka untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, maka kenallah Allah. Karena Muhammad itulah wujud nyatanya Allah. Itu maksudnya itu. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada Muhammad, apa namanya tadi? Butuh sangi lah itu dah. Kalaulah memandang Allah nyata pada Muhammad, dan Muhammad itulah zahir nyatanya Allah,
Kemana tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad itu Bapak Ibu? Kemana tempat memandang Allah dan Muhammad itu? Kepada insan. Nih. Pada insan inilah memandangnya. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kumpulan tubuh dengan ruh, himpunan ruh dengan tubuh disebutlah insan. Karena insan itu memandang Allah dan Muhammad, maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Disebutlah insan kamil mukamil. Itulah sempurnanya itu Bapak Ibu. Ya? Maka ketika itu tidak ada lagi bahasa mencari Bapak Ibu. Tidak ada lagi bahasa mencari. Apa juga mau dicari lagi? Sudah wujud, sudah nyata, dan sudah terang dia. Kalau dia sudah wujud, sudah nyata, dan sudah terang, maka nikmati sajalah tuh. Bagaimana nikmatinya? Ya lapar, makan, haus, minum, sakit, berobat. Ya, capek, istirahat, ngantuk, bawa tidur, itu aja. Jangan ngantuk malam ini. Jangan tidur malam ini, kami talkinkan sama-sama nanti. Jadi cukup dipahami itu. Maka kesimpulannya, Allah itu adalah nama diriku. Allah itu diriku. Muhammad itu wujudku. Adam itu rupaku. Insan itu rahasiaku. Aku juga yang beraku-aku di dalam keakuan diriku. Nih Bapak Ibu. Ini di ujung kaji namanya nih. Allah, Muhammad, Adam, insan. Ini cara menguraikannya secara makna hakikat. Allah itu diriku. Muhammad itu wujudku. Adam itu rupaku. Insan itu rahasiaku. Ini secara makna hakikat. Kalau secara makrifat, Allah adalah diriku. Itu maknanya, diriku adalah Allah, wujudku adalah Allah, rupaku adalah Allah, rahasiaku juga adalah Allah tuh. Tidak ada siapa-siapa tuh. Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku, Allah rahasiaku. Nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Memang dia yang terpandang, suhudul wahda pil wahda, pandang yang satu tampak yang satu. Dialah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada lagi bahasa menyaksikan. Cukup disadari, dinikmati, dan diimani saja Bapak Ibu. Itulah kesempurnaan makrifat itu. Kesempurnaan makrifat seorang insan adalah diam. Ini maksudnya. Diam. Bukan diam-diam Bapak Ibu. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya, diam yang bagaimana maksudnya? Diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Tuh dia tuh. Ya. Makanya tidak ada lagi yang bisa disebut. Itu makna kala lisana itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Udah lihat atau belum Bapak Ibu? Udah lihat atau belum? Sudah lihat. Kalau sudah lihat sedang apa dia tuh? Sedang apa dia sekarang? Itulah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, aku pun udah capek. Udah panik aku. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan memahami akan rahasia diri ini, Bapak Ibu mampu menemui siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Rupanya diri yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya akan diri Allah semata-mata. Inilah orang yang bertemu dengan Allah, bertemu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia di dalam diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.